Jahe merupakan tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas disebabkan senyawa keton bernama gingeron. Jahe termasuk suku Zingiberaceae atau temu-temuan. Nama ilmiah jahe diberikan oleh William Roxburgh dari kata Yunani yaitu gingiberry. Dari bahasa Sanskerta disebut dengan singaberi. Di Indonesia, jahe memiliki berbagai nama daerah. Salah satunya di daerah Toba, jahe biasanya disebut sebagai PG. Adanya nama daerah jahe di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan penyebaran jahe meliputi seluruh wilayah Indonesia. Karena jahe hanya bisa bertahan hidup di daerah tropis. Penanamannya hanya bisa dilakukan di daerah khatulistiwa seperti Asia Tenggara, Brazil, dan Afrika. Saat ini Ekuador dan Brazil menjadi pemasok jahe terbesar di dunia. Jahe dapat diolah dengan berbagai macam varian, mulai dari jahe kering, awetan jahe, jahe bubuk, minyak jahe, oleoresin jahe, karena mengingat jahe memiliki sejuta manfaat, mulai dari mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, mengurangi rasa sakit, membantu proses detoks dan penyakit kulit, melindungi kita dari kanker, anti peradangan, dan masih banyak lagi. Buat Anda yang ingin menurunkan berat badan juga dapat menambahkan ini dalam menu diet Anda. Penggolongan jahe dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna rimpang, yaitu yang pertama, jahe kuning besar. Kedua yaitu jahe kuning kecil. Ketiga yaitu jahe merah. Jenis rimpangnya berwarna merah, ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan jahe sentil. Jahe tumbuh subur di ketinggian 0 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Kecuali jenis jahe gajah di ketinggian 500 hingga 950 meter. Kelembapan 80% dan tanah lembab dengan pH 5,5 hingga 7 dan unsur hara yang tinggi. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Horas Dongan Mangula, kembali lagi bersama kami dalam 30 menit ke depan dengan program Beta Mangula. Di akhir pekan ini, kita akan membahas dengan tuntas di seputaran pertanian jahe. Tim Beta Mangula telah berhasil merangkumnya untuk Dongan Mangula bersama dengan narasumber kita, petani muda asal Nagori Bayu, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun. Nama saya Rikio Sanggasagala, usia 23 tahun, kesibukan hari-hari saya bercocok tanam jahe. Saya lulusan dari salah satu universitas di Kota Medan. Alamat saya di Desa Nagori Bayu, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun. Untuk bercocok tanam jahe sekitar 2 atau 3 tahun belakangan inilah. Yang melatar belakangi saya untuk bercocok tanam jahe, prosesnya, dan dia memiliki harga jual yang tinggi lah di pasaran. Kalau cerita menarik sih, hanya di prosesnya sih saya lebih fokusnya, karena di setiap harinya dia bertumbuh. Nah, itu yang saya nikmati kalau cerita menariknya. Kalau tanaman jahe ini, saya memilih kenapa jahe, karena dia bisa kita bilang mudah ya perawatannya, sekali sebulan udah bisa kita tinggal gitu. Mata pencaharian di Desa Nagori Bayu ini untuk saat ini sih bertani ya, dan fokusnya para masyarakat di sini bertani jahe lebih banyaknya. Kalau jahe memiliki jenis-jenis, ada jahe merah, ada jahe putih. Kalau kita fokusnya menanam jahe merah. Luas lahan yang saya tanami jahe untuk saat ini kurang lebih 1 hektar. Daerah yang mendukung untuk pertumbuhan jahe ada baiknya di dataran tinggi, karena kalau di musim penghujan si jahe ini dia tidak tahan untuk menyerap air, karena kalau dia kebanyakan air dia akan menjadi busuk begitu. Untuk wilayah sekitaran Danau Toba, daerah yang kurang mendukung itu sekitaran pesisir pantai, karena tekstur tanahnya dia keras dan berpasir, jadi dia sulit untuk bertumbuh jahenya. Lahan yang sekitar 1 hektar kurang lebih, saya fokusnya hanya bercocok tanam di jahe, karena saat ini
dia tidak cocok untuk dilakukan tumpang sari. Karena pernah kita coba lahan kita ditanami cabai. Nah, dalam proses ini pertumbuhannya salah satunya ini tidak bagus. Ada yang keriting gitu. Jadi pada saat itu kita uji coba, kita cabut cabenya agar jahe ini tumbuh baik. Begitu. Untuk penanaman jahe, kita ada 5 tahap. Yang dimana yang pertama itu pemilihan lahan untuk bercocok tanam. Yang dimana untuk pemilihan lahan ini, yang pertama, lahan yang kita siapkan harus ditraktor dulu, kurang lebih sebanyak 2 kali. Setelah itu tanah kita gemburkan. Biasanya sih kalau untuk wilayah kita ini dibantu oleh alat mesin. Setelah itu kita diamkan sekitar 1 atau 2 minggu untuk menunggu agar tanahnya bisa kita bilang lembut lah gitu, gembur. Nah setelah itu lahannya kita bedeng. Untuk ukurannya antar bedengan sekitar 70 cm. Nah setelah itu dibedeng, kita masuk ke proses pemberian pupuk kompos. Nah, di saat pemberian pupuk kompos, dalam hitungannya satu rantai itu biasanya kita di sini sekitar 100 sak untuk satu rantainya. Itu langsung ke bedengannya kita bagi. Nah, setelah itu dibagi, kita tambah dengan dolomit. Agar guna dolomit ini supaya tekstur pH-nya tanah stabil. Nah, begitu. Setelah itu kita bagi, kita diamkan selama kurang lebih 2 minggu. Setelah itu kita tunggu datang hujan. Kegunaan hujan ini untuk menstabilkan si kompos tadi biar tidak panas. Yang dimana kalau si kompos ini panas akan mengakibatkan nantinya bibit jahe yang kita buat di bedengannya akan busuk dan akan rentan penyakit pada awalnya. Nah, setelah 2 minggu dan datang hujan, kita berikan bibit jahe di bedengannya. Nah, untuk proses yang kedua, kita masuk ke pemilihan bibit. Yang dimana proses pemilihan bibit ini, kita harus betul-betul memilih bibit yang terbaik. Karena pada awalnya untuk bercocok tanam jahe, yang paling intinya adalah bibit. Kalau kita udah salah pemilihan bibit, hasilnya akan kurang maksimal. Nah, pada proses pemilihan bibit ini, kita harus menggunakan bibit yang betul-betul tua. Yang dimana usia yang cocok untuk ditanam sebagai bibit sekitar 10 bulan. Dimana kita tahu dia berumur 10 bulan, di lahan kita harus melihat si bibit ini harus betul-betul udah tumbang batangnya dan sudah menguning, begitu untuk pemilihan bibitnya. Nah selanjutnya setelah bibit ini kita ambil, kita masuk ke proses pengkopean. Nah pada awalnya hitung-hitungannya sekitar 60 kilo untuk satu rantai di sini. Jadi itu nanti rimpangnya kita kopek, kita potong-potong sekitar 30 lah untuk hitungan 1 kilonya. Nah setelah itu dikopek, kita jemur kurang lebih setengah hari. Yang dimana guna penjemuran ini agar itu kan kalau kita patahkan dia masih basah. Karena kalau dimana dia masih basah, dia akan rentan terhadap penyakit, jamur, dan gampang berulat nantinya, dan busuk. Untuk tahap yang ketiga adalah proses penanaman. Di bedengan yang kita siapkan tadi sekitar 70 cm jaraknya, kita letak bibit. Antar bibitnya sekitar kurang lebih 15 cm. Memancing pertumbuhan batang dan daunnya. Kira-kira begitu. Dan itu berkelanjutan ke tahap bulan ketiga.